Travelog Israel, marilah ke Bethlehem. Karena sudah terlanjur berada di Israel, kami sekalian saja memenuhi ajakan persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia yang tercermin dalam tema Natal 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem bukan sekadar kota kecil di Palestina, tetapi sebuah tempat yang sangat penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Kota ini adalah lokasi kelahiran Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Sejak abad pertama Masehi, Bethlehem telah menjadi tujuan ziarah bagi umat Kristen. Namun perjalanan ke sana tidak selalu mudah, karena Bethlehem berada di bawah administrasi Otoritas Nasional Palestina dan dikelilingi oleh berbagai perbatasan serta ketegangan politik. Perjalanan menuju Bethlehem. Sebelum sampai ke Bethlehem, kami mampir untuk makan siang di sebuah restoran Cina di Beit Sahur, kota yang berbatasan dengan Bethlehem. Beit Sahur sering disebut sebagai kota para gembala, karena diyakini sebagai lokasi di mana para gembala menerima kabar kelahiran Yesus dari para malaikat. Padang Gembala, tempat kabar sukacita diberitakan. Tepat pada malam Natal, kami melanjutkan perjalanan menuju Padang Efrata, tempat para gembala menerima kabar gembira tentang kelahiran Yesus dari para malaikat. Saat ini, lokasi tersebut dikenal sebagai Padang Gembala Fransiskan karena dikelola oleh Ordo Fransiskan. Ketika memasuki kompleks biara ini, kami disambut oleh suasana taman yang asri dengan pemandangan perbukitan yang terbuka. Hawa dingin segera menyergap tubuh meskipun kami sudah mengenakan pakaian hangat berlapis-lapis. Saya membayangkan bagaimana para gembala pada zaman dahulu harus menjaga kawanan domba di tengah udara yang menggigit ini. Sebagian besar dari mereka mungkin telah terbiasa dengan cuaca dingin, tetapi tetap saja tidak nyaman untuk berjaga semalaman di tempat terbuka. Itu sebabnya mereka sering berlindung di dalam gua-gua alami sambil menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Di kompleks ini ada sebuah gua yang atapnya berwarna hitam karena terkena jelaga. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa gua ini adalah tempat para gembala beristirahat, seperti yang tercatat dalam Lukas 2 ayat 8-20. Untuk mengenang peristiwa Natal, di atas gua tersebut dibangun sebuah kapel yang diberi nama Kapel Para Malaikat. Kapel Para Malaikat mengabadikan peristiwa Natal. Kapel ini dibangun pada tahun 1990 oleh arsitek Italia, Antonio Barlucci, yang dikenal sebagai arsitek Tanah Suci, karena banyak merancang gereja-gereja penting di Israel dan Palestina. Desain Kapel Para Malaikat menyerupai tenda nomaden, mencerminkan gaya hidup para gembala. Atapnya berbentuk poligonal, melambangkan perkemahan sederhana yang biasa mereka gunakan. Di bagian altar, terdapat patung-patung perunggu gembala yang melihat ke atas, mengingatkan pada saat para malaikat menampakkan diri membawa kabar baik. Di dalam kapel, terdapat lukisan-lukisan indah yang menggambarkan kisah kelahiran Yesus dan bagaimana para gembala datang untuk menyembahnya. Orang langsung dari sini ke mana? Ke Bethlehem. Cek tempat kelahiran Yesus dan bicara di dunia. Oh, Yesus lahir dalam kota Bethlehem. Promosi. Setiap sudut kapel dirancang untuk membawa pengunjung pada suasana yang sakral, penuh syukur dan kedamaian. Tempat ini menjadi tujuan utama bagi para peziarah Kristen, terutama selama musim Natal. Biasanya banyak umat yang berkumpul di sini untuk merayakan misa tengah malam pada malam Natal. Namun tahun ini suasana terasa lebih sepi karena konflik di Gaza. Meskipun demikian, tradisi ziarah ke Shepherd's Field telah berlangsung sejak abad keempat. Seorang pelancong abad keempat bernama Egeria mencatat bahwa sudah ada gereja di area ini yang disebut At the Shepherds. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi menghormati tempat ini sudah ada sejak awal sejarah kekristenan. Yang menarik, di bagian lain, kompleks ini terdapat patung seorang gembala yang mengarah ke gereja kelahiran Yesus di Bethlehem, yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat ini. Patung itu seolah-olah mengajak kita untuk segera melanjutkan perjalanan ke tempat di mana Sang Juru Selamat dilahirkan. Refleksi dan renungan. Bethlehem bukan hanya sekadar kota kecil di Palestina, tetapi juga sebuah simbol pengharapan dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Peristiwa kelahiran Yesus di kota ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan kesederhanaan, karena dia lahir bukan di istana megah, melainkan di sebuah palungan di kandang domba. Para gembala yang pertama kali menerima kabar sukacita ini adalah orang-orang sederhana, bukan kaum elit atau pemimpin agama. Hal ini menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk mereka yang berkuasa, tetapi
tetapi untuk semua orang, terutama bagi yang lemah, miskin, dan tersisih. Namun, ironisnya, tempat yang menjadi saksi kelahiran Sang Raja Damai justru berada di wilayah yang penuh konflik dan ketegangan. Tembok tinggi yang memisahkan Israel dan Palestina menjadi simbol keterpisahan manusia akibat kebencian dan perbedaan. Padahal pesan Natal justru adalah tentang rekonsiliasi, pengampunan, dan perdamaian. Tema Natal 2024, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, bukan hanya ajakan fisik untuk berziarah ke Tanah Suci, tetapi juga panggilan spiritual untuk mengenal Yesus lebih dalam kehidupan kita. Bethlehem adalah simbol hati kita, tempat di mana Kristus ingin lahir dan berdiam. Seperti yang dikatakan para gembala dalam Lukas 2 ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah kita juga datang kepadanya dengan hati yang sederhana, siap menerima kabar sukacita bahwa Juru Selamat telah lahir bagi kita semua.